Lu awas Cik. Cik. Cik lu awas Cik. Anda lihat di sini kolom ya. Kolom itu khusus besar ya. Sebenarnya permukaan mukosa itu sama dengan indeks kita dari khusus halus ya. Awas Cik. Anda lihat di sini khusus itu berubah color. Kalau dipotong memanjang seperti itu. Ya. Jadi khusus memanjang, dipotong memanjang seperti itu ya. Tapi kalau dia dipotong melintang, dia bentuknya bulat. Oke ya. Kemudian yang perlu Anda perhatikan lapisannya itu kalau dari perbesaran 4 kali. Anda lihat di sini, ini mukosa, yang hitam ini mukosa, ada banyak lendir, radang. Ya, kadang-kadang ada partikel moist ya. Nah di permukaannya ada epikal selapis kolomner vertebral, nanti kita lihat. Ya, kemudian ini submukosa yang banyak pembuluh darah. Yang merah-merahnya adalah pembuluh darah vena arteri di sini. Pembuluh limpatik, jaringannya longgar. Ya, antara mukosa dan submukosa ada muscularis mukosa yang tipis. Lapisan otot tipis bermanfaat untuk menilai adanya invasi karsinoma atau tidak. Oke, jadi ini muscularis propria, lapisan otot tebal yang bikin kolon atau usus kecil itu dia tahan ya. Jadi kalau perforasi patokannya muscularis propria, kita tidak perlu appendicitis ya. Jadi sekarang kita tidak perlu perforasi ataupun namanya yang selain infeksi tadi. Di sini Anda lihat nih, permukaannya adalah epiter, lenjarnya berbentuk donat atau bundar ini juga ada epiter ya. Kita lihat ya. Ini harus hafal ini ya, harus hafal kondisi ini ya. Ini kita lihat, kalau Anda dekatkan dengan besaran lebih tinggi akan terlihat epithel permukaannya lebih jelas ya. Kemudian ini pada mukosa susunannya teratur, artinya tidak ada distorsi ya. Ada epithel melapisi kolumna, melapisi kelenjar, epithelnya kolumnar baru goblet. Goblet itu apa? Menghasilkan musin, lendir, bukan mukus ya. Mukus beda. Kalau lendir itu kayak ingus ya. Kalau mukus beda ya. Jadi kalau ada feses lalu di sini lewat, fesesnya akan mudah turunnya. Kalau sering terjadi peradangan, sel gobletnya akan berkurang. Jadi nanti proses tertahan, terjadi kok konstipasi. Apalagi kalau makannya banyak tidak berserat. Nah, ini berbahaya ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua ada muscularis propria. Ya. Ini banyak muscularis mucosa, lapisan otot tipis, ini pembuluh darah di submukosanya ya. Jadi kalau adanya invasi masuk di sini tapi merobek muscularis mucosa dulu ya. Oke, itu yang untuk usus besar ya. Tapi di usus kecil atau intestin dia hanya berfili bedanya. Punya fili untuk berabsorpsi. Jadi makanan-makanan yang sudah dilembutin, sudah masuk zat ini itu ya, kemudian diserap pakai fili. Kalau sudah dilepas sisanya feses, sisa metabolisme ini merupakan tempat sisa makanan yang sudah tidak terpakai, makanya tidak perlu diserap kecuali air dan yang semacamnya. Kalau kurang dikeluarin air, kalau lebih diambil dari. Oke ya. Dan sekarang kita nanti Anda lihat ini lagi ya. Sekarang kita lihat kepentingannya ya di sini kita. Kita besarkan dulu.
tapi tidak berdempet. Karena tadi ada yang salah pengertian ya. Dari histologinya mungkin gerak tidak menjadi perhatian ya. Nah, kalau ada misalkan ini selalu ada sel goblet setelah beberapa sel epiteler kolumner ya. Selalu ada sel goblet setelah beberapa sel epiteler kolumner. Permukaan ataupun gereja ya. Jadi adanya sel goblet merupakan tanda dia normal. Tapi kalau di gaster beda ya. Di gaster itu normalnya tidak ada sel goblet. Kalau ada sel goblet disebut metaplasia. Artinya dia radanya sudah lanjut mau menjadi displasi. Tapi di sini beda. Tapi saya tidak ambil gaster. Ya, oke ya. Di sini Anda perlu lihat untuk membandingkan adenoma dan adenota. Kita ngambil di kolom ini ya. Ini kalau lihat mukosanya epiteler permukaan ada di mana ini, di sini di mana gitu ya. Oke ya. Ini sudah kita pelajari. Sekarang kita lihat di slide. Ya. Histologi. Anda lihat di sini, ini selapis kolumner ya, tidak displasi ya, jadi berderetnya teratur ya, ringnya teratur, kemudian ada selalu sel goblet ya, setiap beberapa sel ya, nilainya di permukaan. Oke, tadi kan sudah kita lihat ya, epitel pada permukaan kolon atau intestin ya, bedanya intestin dengan kolon, ada pilih pada intestin. Sekarang kita melihat polip atau adenoma. Sekarang saya tanya, beda polip adenoma apa tadi? Kalau misalnya polip Ada displasi. ada tidaknya di Adenoma ada displasinya. ya. Polip epitelnya normal. Bentuknya bisa kayak pohon beringin yang penting bertangkai, ya. Bisa kayak jari-jari yang penting ada tangkainya. Bisa kayak timun yang penting ada tangkainya ya. Jadi ini contoh bentuk polipoid ya. Polipoid. Nanti Anda lihat dari produk sendiri, nanti ada tangkainya seperti ya. Tapi ini karena arah pembangunan jadi seperti ini ya, kayak seperti melayang padahal ada tangkainya ya. Kita lihat di sini.
Pertama kita tidak ada praktikum polit, nggak ada. Supaya Anda tidak bingung ya. Jadi kita melihat adanya displasi di epithelial permukaan dan kelenjar. Ya. Kemudian tadi ingat ya, adenoma itu dia bentuknya polikoid garing mukosa. Ya, tidak ada di mukosa, nggak ada ya. Nggak boleh dia menembus muscularis mukosa karena dia belum ganas, belum. Tapi dia prekental. Ya, ya. Oke ya, jadi kita lihat sekarang. Ini bentuk dari polikoid seperti bertangkai, kita lihat. Ini polit, mukosa, semuanya juga polit ya. Nah, kita lihat di sini. Ini pangkalnya yang datar tadi, tapi karena terjadi radang berkelanjutan sering terjadi polit. Ini tangkainya, ini tangkainya. Jadi bentuknya menjulang ke atas ya, seperti pot ring. Nah, kita sekarang pakai pembesaran ini yang lebih tinggi untuk melihat ada displasi atau enggak. Ya, kita lihat. Nah, contohnya ini ya. Kalau Anda lihat ya, kali ini sepertinya normal. Yang ini normal, ini mulai hitam, artinya kemungkinan ini sudah ada displasi ringan ya. Ini lebih jelas. Ini juga ya. Jadi kita lihat di permukaan ya. Mulai dari permukaan bagaimana? Nah, ini permukaan ya. Permukaan dari polikoid tadi epitelnya terlihat sempat ini ya, namanya pseudostratified. Itu adalah tanda displasi karena makin rapat makin membentuk pseudostratified. Ya, itu kan? Jadi ini displasi ringan, ini displasi sedang. Kalau seluruhnya seperti rapat, seluruh ketinggian daripada ini, nah ini displasi kelas namanya. Ini sudah seluruh sampai ketinggian. Karena makin ringan dan makin tinggi itu tergantung jumlah sel yang mengalami proliferasi. Jadi makanya displasi mulai ringan sampai keras, tapi dia tetap tidak membentuk karsinoma yang menembus mukosa. Kalau sudah masuk submukosa, dia harus merobek si lapisan tipis kotor tadi disebut adenokarsinoma invasif. Jadi di sini hanya bentuk polikoid epithelial displasi. Adanya sering di kolon intestin. Di gaster ada, tapi lebih jarang. Ya, jadi adenokarsinoma itu merupakan bentuk lanjut daripada adenoma yang ya. Tetapi kalau sudah jadi polip, walaupun normal perlu diwaspadai. Oke ya. Jadi tadi pertanyaan apa yang tadi dites? Apa beda polip dengan adenoma? Bedanya displasi epitel. Oke ya. Bedanya adanya displasi epitel ada tentunya. Bentuknya bisa sama kan? Kalau hanya ini adenoma bukan dong. Kita lihat dengan polip. Jadi si dokter yang ngirim berikan ke kita untuk melihat ada displasi atau enggak. Kalau ada displasi, oke, itu polip adenoma atau adenoma. Tapi kalau nggak ada displasi, ini polip radang. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini displasi. Tapi Anda perlu lihat nih di perbesaran 4 khususnya polikoid ya. Nah, ini ya. Kelihatannya displasi di permukaan epitel, displasi di kelenjar. Nanti displasi makin banyak, si sel gobletnya akan hilang. Makanya pada yang adenokarsinoma nggak ada sel goblet. Jadi perjalanan ya masih terus ya. Oke ya, jadi itu intinya. Nah sekarang Anda melihat di sini pada adenoma ya. Kita sekarang beralih ke karsinoma ya. Oke ya, nanti kita lihat. Nanti ini saja dari kolom juga. Yang harus Anda cari dulu adalah
jaringan kolon yang normal dulu, mukosa normal. Jadi saya potongkan di sini dari mukosa normal, lama-lama dia berubah menjadi displasia, lama-lama menjadi adenokarsinoma ya. Coba kita lihat, nanti ada cari daerah ya seperti ini. Nah ini ya, ini normal. Ini normal. Nah, ya. Coba perhatikan, nanti cari daerah seperti ini. Ini adalah saya potong dari perbatasan yang normal berbatasan dengan adenokarsinoma. Ini nanti di sini ada daerah perubahan di mana perubahannya menjadi displasi sampai jadi adenokarsinoma. Ya, coba perhatikan. Ini normal nih. Ini mukosa. Ini lapisan muscularis mukosa, ini submukosa, ini otot muscularis propria. Ini normal ya. Epithelial ya, walaupun permukaan erosif tapi ini epithelial selapis koloner bersel globel di permukaan maupun di kelenjar ya. Kita telusuri ya. Tapi radang terjadi nih, radang terjadi. Jadi supaya Anda paham kenapa di sini ada luka. Kita lihat, oh ya, belum ada yang. Nah di sini sudah ada mulai perubahan ini. Nah ini ada kelihatan, ada displasi ya. Itu ada menunjukkan di sini ya. Tapi belum kelihatan ada di permukaan saja. Oke ya. Terus perhatikan di sini. Di submukosa pembuluh darah banyak. Ini yang seperti merah-merah ini adalah eritrosit ya, mengisi pembuluh darah arteri maupun vena. Ada pembuluh limfatik di sini. Yang tidak ada darahnya adalah pembuluh limfatik ya. Ini jaringan limfatomer di submukosa. Ada lihat di sini displasia ringan. Kelihatan tidak memenuhi seluruh tinggi ya, ringan. Kemudian sudah ada mulai displasi di kelenjar, lihat ya, tapi belum membentuk adenokarsinoma, baru membentuk adenoma. Ini mungkin adenoma sudah ya. Tadi kan adenoma tersendiri ya, bentuknya polipoid supaya Anda yakin. Nah ini perubahannya kan. Nah ini poliklipoid nih. Poliklipoid seperti ini ukurannya. Ini sering ditemukan di kolon, karena kolon tempat gas ya, banyak sekali ya, karena radang selalu ada ya. Oke, terus ada telusuri, nanti akan ketemu daerah yang terlihat mulai ekstrim perubahannya ya. Nah ini udah kacau irregular ya, displasia ada tapi tidak menentu. Kemudian telusuri lagi, nanti ketemu daerah. Nah di sini ya, di sini sudah mulai pertumbuhannya, kelenjarnya memanjang partisipasi ya, sampai telusuri ke atas lagi. Ya. Nah ini ketemu bagian dari mukosa. Menipis mukosanya, tapi di sini displasinya lebih tipis ya, tapi tetap terjadi pada kelenjarnya. Kalian ujungnya ini mirip, tapi di sini displasinya sudah memperlihatkan kelenjar yang distorsi. Distorsi artinya nggak benar kelenjarnya. Kalau Anda lihat, kalau tadi traktor ya, ini udah tidak traktor. Nah ya, di sini terlihat ini displasi adenoma, di sini sudah membentuk massa tumor. Terus melalui proses sudah dia tembus ya, proses dia sudah tembus masuk ke sini. Ini adenokarsinoma. Coba nanti Anda lihat perbesar 40 displasi, intinya masih enggak terlalu macam-macam bentuknya. Tapi kalau di adenokarsinoma, coba lihat, kita ambil salah satu ya. Contohnya ini paling permukaan ya. Kita lihat supaya jelas ya apa bedanya juga selain mendeteksi muskular mukosa. Cuma perbesar 40 ya. Dan di sini intinya lebih besar, yang lebih gendut ya. Anak ini kromatinya kasar. Ya, coba lihat ini misalkan tadi ini satu kelenjar, ini kelenjar yang lain. Dia sudah jadi adenokarsinoma, sering dia bergabung. Ya, jadi sering bergabung menjadi adenokarsinoma yang invasif. Apa syarat invasif tadi? Menembus muscularis mukosa. Yang tipis tuh ya.
Kalau bronkia lebih tebal ya, ingat ya, dia lebih di bawah lagi. Ukurannya beda. Kalau korporasi lebih tebal. Tapi ini untuk menjadi adenokarsinoma dia menembus muscularis mukosa. Dan nanti Anda boleh tanya ke pengamu kita ya, betul. Ya. Nah ini Anda sudah lihat seperti ini. Muscularis mukosa. Kalau di sini Anda lihat pembuluh darah, kenapa terjadi invasi? Anda bisa main ideologi. Oh, masuk di sini sel epitelnya ya. Sel tumor epitel masuk di sini, masuk invasi pembuluh darah. Larinya ke organ, leher, paru, ke tulang. Kalau pembuluh limfatik berarti bedakan seperti ini tapi tidak ada sel trosit. larinya ke kelenjar getah bening. Metastasisnya ke KGD. Oke. Kalau yang pembuluh darah metastasasi ke organ, kelenjar limfatik ke KGD. Ya. Oke. Pertanyaan tadi di Perikes apa? Asal selnya apa? Sel adenokarsinoma selnya apa? Epitel kelenjar. Atau epitel juga boleh. Betul Ya. Salah cerna. Epitel aja sama. Strukturnya apa? Strukturnya Asinar. Kenapa disebut adeno? karena dia Berbentuk kelenjar. Oh. Cing. Kadang-kadang dia berpadu ya. Disebut adenokarsinoma strukturnya. Adeno. Oh karena adeno. Nanti saya tanya nanti. Oh iya. Metastasisnya kemana? Metastasisnya lihat sumber bacaannya ya. Apakah Eva boleh ya. Nanti yang penting ada sumber. Udah ya, ada pertanyaan tadi sampai di sini? Tidak ada? Ya. Oke, jadi tadi kita udah lihat gagasan epitel dan adenoma. Itu pada epitel ya. Sekarang kita lihat tumor pada sel stroma atau interstisial. Ya. Oke ya. Jadi kalau kita lihat Stroma interstisial. di panduan Anda bisa melihat makrose itu dia muncul berbentuk nodul ya. Nodul berbatas tegak di Mukosa. Yang paling sering seperti itu. Karena di mukosa banyaknya adalah kelenjar dan sel radang. Jadi seringnya adalah bentuk dari epitel. Tapi kalau dari mukosa bahkan sampai otot, tumor yang muncul merupakan sel yang berbentuk spindle atau sel stroma. Bentuk Ya. spindle. Asalnya dari mana tadi kalau Perikesnya? Sel interstisial kajal biasanya ya. Kalau tadi pagi ginjal, saya jadi Aja. interstisialnya benar tapi ginjal itu saya jadi bingung. Anda salah baca, cuma lihat kajal. Jadi ginjal banyak yang dari pagi. Kalau ginjal benar nggak? Benar ya. Tapi kalau interstisial kolon atau jadi cara membuktikannya nggak bisa dengan HE kalau interstisial tadi ya. Dia pakai di atas sini. Oke kita lihat. Ya, gis ya. Jadi gis yang saya dapat dari Gastro intestinal. mungkin kalau kita patologi udah biasa ya. Sarkoma. Tapi yang sering kita dikirimkan adalah tumornya sudah tertentu karena dia berbatas tegas, sering dikirim bentuknya nodul ya. Jadi diambil dari submukosa sudah bernodul tegas, diambil bentuknya seperti ini. Anda jangan salah lihat ya. Beda dengan yang tadi ya. Ini kita telusuri dulu dengan perbesaran 4 ya. Jadi bentuknya nodul kalau diperbesar dengan cek dulu. Baik, jadi nanti kita lihat di sini. Sekeliling dulu dengan perbesaran 4 ya. Biasanya dia berbatas ya, berbatas. Tuh ya. Tapi coba lihat perbedaannya dengan yang adenoma tadi. Kalau adenoma tadi berasal dari epitel ya, bentuk dispasi pada epitel permukaan dan kelenjar. Kalau ini Anda lihat, ada daerah gelap terang ya, yang
relatif tidak teratur ya. Oke ya. Kemudian kita harus lihat dengan pembesaran yang lebih tinggi. GIS itu singkatannya apa? Gastrointestinal stroma tumor. Jadi asal-usulnya dari Stroma. asal tumornya dari Stroma. interstisial atau stroma. Iya, stroma. Lokasi utamanya di Gastrointestinal. intestin. Iya kan, intestin kan? Intestin. Tapi kalau dibilang yang lain, kolon ya jarang sekali, jarang sekali. Mas gede. Oke, kita lihat besaran lebih tinggi ya. Nah, perlu diketahui dia karena seluler, bentuknya beda dari epiter, dia sering membentuk pola juga. Kalau adenokarsinoma membentuk pola renjang atau glandula ya. Kalau dia ini sering membentuk seperti stroma. Ya kalau kita bilang dengan perbandingan mirip tikar ya, tikar zaman dulu ya, tikarnya garis-garis ya. Karena sel stroma itu atau sel interstisial itu selnya berinti memanjang, ya. Disebut spindle. Disebut spindle karena ujungnya lancip, ya. Ujungnya lancip-lancip. Tapi kadang-kadang disebut mirip epiteloid, ya. Epiteloid. Karena sel itu berada sebenarnya di antara daerah lapisan otot sebenarnya ya. Di osbach ya, di osbach. Jadi dia muncul bisa berbentuk sel stroma berbentuk spindle, bisa berbentuk epiteloid. Tapi lebih banyak berbentuk spindle. Kita lihat ya. Coba lihat ya. Pertama bedanya dengan yang epitel tumor itu, kalau epitel tumor berbatas tegas antara satu epitel dan epitel lain, dan kemudian sebetulnya jelas ya renjang ataupun dia berpadu. Kalau ini tidak. Anda lihat rumput ya, rumput tikar. Pertama khasnya intinya memanjang-manjang. Ada yang berbentuk spindle, ada yang berbentuk epiteloid atau campuran ya. Nah ini kalau yang seperti ini, kita lihat yang berbentuk spindle dulu ya. Nah seperti ini memanjang ya. Tuh, anjaman spindle. Ya, panjang. Ini lancip, ini agak tumpul ya. Ini lancip, ini agak tumpul ya. Kalau agak tumpul, lebih Anda bisa lihat itu mirip epiteloid. Tapi biasanya ini karatoman ya. Jadi daerah ini sebenarnya daerah yang lebih banyak sel tumor dari dis berbentuk spindle ya. Oke ya. Tapi kalau ada bentuk epiteloid, ujungnya tidak lancip ya, tapi mirip serutu ya atau rokok ya. Cuman dia epiteloid itu disebut epiteloid karena dia mirip epitel squamous ya. Tapi perhatikan perbedaannya ya. Intinya memanjang, beda dengan yang berasal dari epitel. Kecuali di spasinya ya. Anda lihat yang adenokarsinoma itu dia intinya agak bundar ataupun bentuknya bermacam-macam tapi agak gemuk gitu ya. Kromatinya kasar. Kalau ini dia memanjang, kromatinya lebih rata, kemudian anak ini juga bervariasi ya. Tapi lebih banyak tidak terlihat ya. Anda lihat ya seperti ini. Tuh ya. Nanti perhatikan dengan praktik mandiri. Nah ini daerah potongan. Jadi daerah ini kalau dipotong yang ini itu membelahnya begini, arahnya begini akan terlihat seperti ini. Oke ya. Jadi kalau daerah ini potong begini saja, yang kelihatan ujungnya kan. Seperti itu kira-kira. Jadi nanti ada telusuri dari GIS ini seperti ini. Jadi kalau untuk keganasannya biasanya yang diperlukan ukuran mitosis, tapi itulah tidak perlu. Itu tidak perlu. Yang Anda perlu perhatikan tadi ya. Yang Anda perhatikan tadi ya. Kemudian Anda lihat detailnya di panduan satu. Sudah ya. Yang penting Anda sudah paham nih. Ini arahnya tumor apa? Tumor apa? Kemudian Letaknya di mana? Letaknya di mana? Ya.
Kalau sering munculnya di daerah apa tadi? Kalau sering gaster dan usus halus. Lapisannya di lapisan apa? Submukosa. Lapisannya di submukosa. Tidak pernah di mukosa dia. Tidak pernah di mukosa. Adanya di submukosa Bahkan di dalam. atau bahkan lebih dalam. Oke, ya. Kemudian kita lihat hemoroid ya. Kemudian kita lihat hemoroid. Apa hemoroid itu? Pelebaran vena pada Lokasinya ada di mana? anal perianal. Kalau di sana ya. Pembuluh darahnya jadi siapa? Ya ini lo bisa. Vena. Ya, dilatasi atau pelebaran pembuluh darah vena. Kalau di anorektal pembuluh darah apa namanya? Hemoroidalis. Hemorrhoidalis di inorektum. Jadi dilatasi pembuluh darah vena ada di submukosa ya. Ada di Oke, ya. submukosa. Faktor utamanya kenapa? Ininya Makan makanan yang tidak berserat. konstipasi. BAB keras. Enggak? Konstipasi kenapa hubungannya dengan makanan? Jarang makan, berat. Ya. Oke, ada faktor. Ya. Jangan lupa ya. Komplikasinya apa? Nyeri. Apa lagi? Apalagi kalau sudah berdarah sering-sering. Anemia. Ya. Apalagi? Gue bukan ngomong perdarahan kok. Kalau enggak akan terjadi fistula. Kita lihat di sini lokasinya. Ada perhatikan di sini ya. Lokasi Lokasi hemoroid dari anorektal. Dengan anorektal patokan di sini kita dengan melihat daerah patokan anus dan rektum ya. ini daerah anus dan rektum. Kita lihat rektum apa? Epiterektum apa? Daerah kolon. Epitel Epitel, apa sih? lapis, barulah, harus apa? Kolumnar Kalau anus epitelnya apa? GP Anus GP hampir sama dengan permukaan, GP berlapis sama GP dengan permukaan kulit ya. Jadi berlapis GP epitel berlapis yes. ini daerahnya ya. Epitel Ada PA berlapis ya. Ini nomor besar 4. Ini daerah perhatikan ya. Ini rektum di mukosa. Kalau pembuluh darah di mana tadi? pembuluh darah ada di Di mukosa mukosa ya. Ini pembuluh darahnya ya. Yang mengalami dilatasi ada isi darah yang dilatasi pembuluh darah ada eritrosit yang mengisi kemudian ada yang di bawah mukosa dan berisi darah atau kongesti. berisi darah atau kongesti bermacam-macam. Tapi kalau di anak di bawahnya dari bagian dari sub epitelnya jadi agak dalam nanti ada Dan epitelnya kalau rektum, epitel GP lapis. Anda pakai berbesaran? Bukan berlapis ya. Kemudian ini ada pembuluh darah. Ini bagian ada yang sudah. Contohnya itu, kemudian itu, dan itu yang lebih besar. Ya. Oke, sebagian nanti dari pembuluh darah yang berdilatasi ini akan mengalami proses trombosis ya, pembuluh darah. Sebagian vena yang berdilatasi ini akan berbentuk trombus. Sering terjadi Kalau sering terjadi adanya proses mengedan atau
feses yang keras adanya proses mengendap atau feses yang keras menyebabkan kadang-kadang mengeluarkan permukaan di permukaan ini di permukaan ini di anorektal anus ya. anus. Oleh karena dia dilatasi terkena pembuluh darah yang dilatasi tadi sehingga terjadi struktur pembuluh darah, terjadi pendarahan ya. Gejalanya apa biasanya? Gejalanya Yang ringan? nyeri. Grade 1 gimana? Oh, masih bisa dimasukin. Darah menetes setelah BAB. menetes ya. Kemudian kalau grade 2 Masih bisa dimasukin. keluar hemoroidnya. Masih bisa masuk sendiri ya. Masih bisa dimasukin. Ya. Kalau grade 3 Masih bisa dimasukin. kalau grade 4 Gak bisa. nggak bisa masuk. Ya kan udah jatuh. Masuknya harus dibalik. Berasal dari dilatasi pembuluh darah ini atau yang ya. Masih harus belajar TK. Jadi komplikasinya apa tadi ulang? Yang pertama ada nyeri, anemia, perdarahan, Tadinya ya. Apalagi oh dari fistula, bisa terjadi prolapse, ya. bisa berjatuh. Oke. Faktor risikonya apa? Faktor resikonya akutan, Ya, kehamilan, konstipasi, jarang makan sayur, udah pernah makan bakso terus. boleh. Praktikum. Ya. Kalau itu menghasilkan penyebab terjadi kandung kedua apa yang paling banyak? Batu akut kolelitis. Batunya kolelitiasis. Jadi penyebab yang paling banyak yang saya tanya kan? Ya, Tapi kalau penyebab penyebab kolelitiasis baru banyak ya. Tapi kalau penyebab paling banyak adalah batu. gambarannya apa? Ada dizentitis. Oke, kita lihat ya. Ini yang terakhir ya. Ini kan dulu ya. Jadi kan itu kalau kita potong secara histologi dia bentuk seperti kantong ya. Mukosanya di permukaan atas sering membentuk tonjolan-tonjolan papil seperti ini ya. Tonjolan dari mukosa ini ya. Normalnya epitel yang melapisi epitel apa? Selapis bersilia ya. Kemudian Anda lihat karena penyebabnya batu seringnya atau ada yang karena sebatan lain misalkan tumor dan lain-lain ya, itu akhirnya empedunya akan tertahan ya, tertahan di dalam saluran yang berbentuk kelenjar tadi ya. Akibatnya akan terjadi proses radang ya. Proses radang ini sering berulang ya. Sekarang saya tanya, pada gejala kolesistik kronik biasanya terjadi gejala apa? Ya? Nyeri apa? Di Kuadran kanan atas. Makanan apa yang mempengaruhi? Lemak. Karena makanan berlemak diemulsifikasi oleh empedu. Jadi kita tiap makan berlemak, empedunya bekerja. Tapi jika terjadi sumbatan, itu menyebabkan reaksinya ada reaksi radang yang sering berkelanjutan, menyebabkan sebagian Nekrosis. kelenjarnya atrofi, bahkan fibrosis, sehingga ada bagian kelenjar yang mengalami adaptasi berbentuk dilatasi atau memanjang. Ya, sampai bisa dilihat di lapisan otot disebut sinus. Sinus apa? Sinus. Hah? Siklus. Oh, sinus. Ri.
lihat di lapisan Rino, Riko, Rino. Riki. Iya. sinus rokitansi as. Nah. So, terlihat di lapisan otot ya. Iya. Kita lihat ya. Rocky. Nah, kita lihat di sini pada peradangan kandung empedu ya. Yang dulu ya. Pada peradangan kandung empedu itu sering terjadi adanya sebutan radang di mukosa sampai lapisan di dalam ya. Tetapi biasanya lebih sering sebutannya ringan atau sedang aja. Cuman dia berulang ya. Jadi tergantung dari faktor keluhan. Jika terjadi kambuhan yang cukup berat, kadang-kadang mukosanya itu epitelnya atau mukosanya bisa erosif sampai ulcerasi ya. Maka bisa terjadi perdarahan ya. Nah, pada kambuhan tadi menyebabkan kelenjar-kelenjarnya sebagian atrofi, oke ya, atrofi, dan sebagian lagi itu beradaptasi menjadi berdilatasi ya. Dia ada atrofi, kemudian jalan kandungan kelenjar di sini, kemudian yang lain yang normal dia akan berdilatasi. Karena perut tadi tidak bisa keluar dengan mudah, ada sumbatan ya. Akibatnya ini bisa kita temukan adanya rokitansi asrof sebagai kelanjutan dari kelenjar tadi di lapisan otot. Kita lihat di sini ya. Itu kekasannya. Nah ini contohnya ya. Ini ada di lapisan otot. Ini ada sinus rokitansi asrof. Kita lihat. Sinus lapisan otot mirip yang tadi ya, mirip dari saluran cerna. Merah di mana intinya memanjang ya. Jadi kalau otot polos di saluran cerna itu inti memanjang seperti kumparan atau struktur ya. Ini lapisan otot muscularis proprianya ya. Kemudian ini arah ke mukosa di atas ini. Kita lihat di atas di mukosa, kemudian mukosanya kita lihat melalui peradangan. Dan di antara ini kelihatan ada yang menjorok di atas kelenjar sampai terlihat di bagian antara otot. Ini disebut hipotrofi asrof. Adanya di lapisan otot ya. Jadi ini sering menjadi clue untuk diagnosis oleh sistitis kronik. Kemudian kalau sudah mengalami seperti ini, biasanya diterapi dengan apa bentuk batunya? Batu kandung empedu apa? Biasanya diterapi dengan anti pembentuk komponen batunya tadi ya. Misalkan sering pembentuknya dari kolesterol ya, sehingga diberikan obat anti untuk mengurangi pembentukan batu ya. Kemudian dijaga makanannya ya. Kemudian kita dapat sering kalau sudah sering kambuh akan dipotong itu batunya seperti ini ya. Dan kalau misalkan ini Anda lihat proses radang itu seperti di saluran cerna bisa mengalami displasi juga ya. Jadi kadang-kadang bisa displasi kita permukaan kita kelenjar, kadang-kadang dia kalau kasusnya berlanjut bisa menjadi tumor dari adenokarsinoma. Tapi yang menjadi pembahasan kita adalah di sini radang pada kolesitis kronis. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi ada 5 pembahasan. Nanti Anda lihat lagi ya. Kemudian kalau mandiri silakan bertanya ke aku yang ada di sini. Kemudian